Hai 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 hai. Salam ngeteh, salam ngeteh. Hmm. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hai ayam. Dan kembali lagi dengan channel Alzimu. Gue pengen membuka dengan kalimat bagikanlah ilmumu walaupun hanya sedikit kepada orang-orang di sekitarmu gitu kan. Dan bagaimana supaya ilmumu itu terasa ada manfaatnya dan mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka carilah audiens yang tepat. Jadi dalam hal ini gue mau sampaikan ketika kalian ingin menyampaikan, pastikan orang yang audiensnya itu tepat. Jadi orang yang akan kalian berikan pengetahuan itu memang tidak memiliki keilmuan ini atau tidak memiliki pengetahuan ini, sehingga dia akan merasa bahwa ini adalah suatu hal yang baru buat dia dan akan berterima kasih. Cari orang yang di bawahmu keilmuannya. Lalu jangan lupa kalian harus terus mencari orang yang di atasmu untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Karena menurut gue hanya orang bodoh gitu kan yang takut tersaingi ya, atau hanya orang bodoh yang takut membagi ilmunya gitu kan. Kalau orang pintar dia tidak akan pernah takut untuk membagikan ilmunya karena dia akan terus belajar untuk mengupgrade. Dia tidak pernah takut ilmunya akan habis. Atau ketika gue bagi ilmu ini nanti dia jauh lebih pintar. Nah, harusnya kalau orang pintar dia akan terus mengupgrade dengan cara apa? Dia cari lagi gurunya lagi atau belajar lagi dengan orang yang di atasnya. Dan yang ketiga adalah cari orang yang setara atau linear dengan kalian untuk apa? Untuk mengasah keilmuan, untuk berdiskusi sehingga kalian nanti semakin fasih untuk memahami keilmuan tersebut, dan ketika kalian akan mentransfer itu kepada orang lain akan jauh lebih lancar. Itu uh, gue langsung mungkin ingin membahas sedikit terkait dengan videonya Pak Cisari Amri ya, kembali lagi ya. Gue melihatnya ini adalah, boleh dibilang ini adalah dua kata mungkin ya, people power ya, people power. Jadi dahsyatnya request dari fans Reza meminta lagu dari Paci Sari Amri ini ya, komposer Malaysia, akhirnya menjadi kenyataan. Dan kita sudah pernah mendengar jauh sebelumnya ya, gitu kan. Ada judulnya waktu itu Paci Sari Amri mengumumkan ya, Bila Cinta Bersuara, kita udah dengar itu. Tapi gue melihatnya ini adalah gerakan dan people power sebuah fans yang cukup besar menurut gue, karena mampu memintakan sebuah lagu dari seorang penulis, lagu yang cukup legend. Lagu yang cukup legend. Nah, walau berbicara fans Reza ya, sebenarnya gue melihat belum begitu besar ya, belum begitu masif ya, tapi mampu menggerakkan seorang komposer yang pernah berjaya dan pernah meramaikan industri musik Indonesia dan juga negerinya Malaysia, dan juga tidak lupa negara-negara tetangga ya, Brunei, Singapura gitu kan, yang juga uh, bisa mendengarkan lagu-lagu dari Paci Sari Amri ini ya. Di video sebelumnya gue juga melihat ya, dan gue banyak membaca, banyak terdapat kekecewaan ya. Banyak terdapat kekecewaan terhadap tidak adanya respon dari Reza. Dan ini menurut Sari Amri ya, di video itu Sari Amri menyampaikan seperti itu. Belum ada respon dari Reza. Nah, uh, gue pengen menambahkan mungkin gini ya, tidak elok ya menurut gue, atau tidak baik ya, menyalahkan salah satu pihak terkait perjalanan lagu ini. Menyalahkan siapapun kita tidak bisa menyalahkan itu. uh, karena gue melihatnya bahwa ya ini mungkin prosesnya, proses perjalanannya. Kita tidak pernah tahu nanti kedepannya akan menjadi seperti apa. Terkadang proses itu kan harus belok gitu kan. Lalu nanti ternyata arahnya ke situ. Jadi jangan terlalu dini untuk menyalahkan salah satu pihak menurut gue ya, saran gue ya. Tidak juga menyalahkan tim Reza. Kan kita suka dengar ada tim Reza, walaupun gue secara legal standing tidak tahu ya, maksudnya peran dari ada salah satu suka disebut tim Reza ini. Tim Reza ini apakah sebagai public relation atau seperti apa dalam susunan hierarki sebuah struktur organisasi atau manajemen ya, gue nggak tahu. Tapi tidak bisa juga kita menyalahkan yang disebut tim Reza ini. Lalu ada manajemen juga kan, ada menyalahkan manajemen sampai juga menyalahkan Teh Meli Guslau ya. Karena dalam industri musik tidak berlaku satu orang saja ya yang memiliki kompetensi untuk bersuara atau menjawab atau memutuskan gitu kan. Jadi perlu ada beberapa orang di sana gitu. Ada manajemen, ada manajer gitu kan, ada produser dan lain sebagainya, itu ada label gitu kan. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang terkait, yang tidak sembarang kita menyampaikan statement sesuatu. Jadi
ya hati-hati juga yang merasa dekat dengan Reza atau memiliki informasi apapun. Kalau memang Anda tidak memiliki apa ya kompetensi untuk menyampaikan itu, ya lebih baik keep silent karena takutnya disalahartikan atau disalahgunakan sebagai apa ya bahan konten gitu, yang akhirnya malah bukan apa ya memberikan kenyamanan, akhirnya menciptakan kegaduhan. Jadi, tapi melihat statement dari Sari Amri memang sepatutnya ada feedback ya, sepatutnya kita berharapnya kan seperti itu, ada feedback. Karena gue sebutkan di video gue sebelumnya adalah ya kita ini manusia sosial ya. Jadi minimal ada feedback, ada balasan gitu kan. Tidak dari Reza langsung ya, tapi melalui manajemen mungkin yang bisa membalas hal itu. Dan Sari Amri pun sebenarnya juga tidak bisa langsung. Jadi dia tidak bisa langsung meminta jawaban direct ya ke Reza jawab dong ini, nggak bisa. Sari Amri tidak bisa, dan gue yakin Pace juga paham hal itu, jadi tidak bisa menuntut ke Rezanya, tapi mungkin ini komunikasi yang harusnya dibangun di mana ya, di level manajemen Sari Amri dan juga level manajemen Reza, dan tidak perlu untuk apa ya, jadi dipublikkan. Jadi memang internal communication, business communication ya, itu bisa dilakukan sebenarnya sehingga tidak memicu atau istilahnya orang jadi bertanya-tanya gimana nih. Jadi ya seperti itu ya. Jadi mungkin tidak bisa langsung ke Reza, tapi karena Reza sudah under management ya, dan gua rasa Paci sangat paham hal itu. Well, coba kita review sedikit ya. Kita lagi buka lagi videonya, tapi tidak sampai ke musiknya, tapi statement awal apa saja yang disampaikan oleh Paci Sari Amri. Kita cek. Assalamualaikum semua pencinta muzik Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Malam ini saya ingin memberi anda semua mendengar lagu baru yang sepatutnya dinyanyikan oleh bintang baru Indonesia. Sepatutnya, harusnya dinyanyikan oleh Reza ya. Yaitu Reza, tapi oleh kerana Reza pun sibuk, saya pun sudah sebulan lebih saya kirimkan lagu pada ya. Di sini gue lihat ya, Paci Samri coba memahami bahwa Reza sibuk gitu kan, dan sudah 1 bulan lebih ya mengirimkan lagu. Reza, tapi masih Reza tidak memberi respon. Mungkin juga Reza. Oke, jadi gini ya, gue tuh sering mengamati videonya Paci Sari Amri ya. Dari video-video dia ketika dia menyampaikan statement itu, memang terlihat banyak editing ya, banyak potongan gitu kan. Karena gue melihatnya sosok dari apa ya, Sari Amri ini orangnya memang polos ya. Jadi mungkin video ini ada kalimat-kalimat lain yang memang tidak sepatutnya, atau mungkin kalau ditayangkan nanti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ya. Jadi dalam keseluruhan video Sari Amri itu mengalami banyak editing ya. Kalau kalian perhatikan semua video-videonya itu ada potongan tek itu kelihatan, cut-cutnya itu kelihatan ya. Atau ada filtering terhadap isi dari bahasa komunikasi yang digunakan atau yang disampaikan, supaya tidak menimbulkan ya tadi persepsi. Ya kalau kita lihat tadi di sini juga setelah dia menyampaikan bahwa tidak ada respon, coba kita cek sini. Kirimkan lagu pada Reza, tapi masih Reza tidak memberi respon. Mungkin juga Reza tak kirimkan lagu pada Reza, tapi masih Reza tidak memberi respon. Mungkin juga Reza. Langsung potongan ada pergantian ya, langsung di jam gitu kan. Sempat di situ kita lihat ada sedikit sekilas ya kekecewaan mungkin ya, dan tapi dialihkan langsung bahwa di sini langsung coba kita dengarkan. Saya tak paham melodi yang saya hantar tu. Dialihkan mungkin karena Reza tidak paham terhadap lagunya, jadi maksudnya bagaimana cara menyanyikannya gitu kan, dialihkan ke sana. Jadi tidak menjawab itu karena mungkin dianggapnya Reza masih bingung. Jadi tapi tetap kita melihat bahwa memang Paci Sari Amri ini sekilas ya, kalau karakternya ini sangat polos dalam penyampaian ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang tepat bahasanya, dan itu yang harus dipotong-potong atau difilter ya, diedit ya. Jadi di video ini jelas ada raut kekecewaan sih kalau gue ngelihat ya, dan berimbas dari dimunculkannya lagu ini secara
umum gitu kan. Karena kalau di sini sempat dia tertunduk ketika belum ada respon dari Reza. Direkam lagu pada Reza. Terima kasih Reza tidak memberi respon. Mungkin juga Reza tak faham melodi yang saya hantar tu. Reza sekarang sibuk dengan program yang telah diaturkan oleh Meli Kusku. Di sini saya ingin banyak sekali ya cut memberi masyarakat Indonesia semua dengar lagu baru yang sepatutnya dinyanyikan oleh Reza. Moga anda semua boleh beri komen apa. Ya, sepatutnya untuk dinyanyikan oleh Reza. Jadi memang lagu ini diciptakan bukan untuk orang lain ya. Dan sini sepertinya Sari Amri juga seperti coba deh dengar. Menurut kalian ini cocok nggak untuk Reza ya? Apakah lagu ini sesuai ataupun tidak untuk Reza? Pada saya itu kemauan Reza sendiri. Bila Cinta Bersuara dari saya hanya sekadar guide walker saja. Sebagai guide walker saja. Ya istilahnya membantu saja. Jadi di video ini jelas gue lihat sih memang ada sedikit kekecewaan, tapi juga Sari Amri juga tidak terlalu menampakkan itu dan istilahnya mengajak dia menampilkan untuk berpositif thinking ya, berpositif thinking. Mungkin Reza tidak tahu cara menyanyikannya gitu kan, jadi dia tetap positif. Sari Amri tidak meneruskan dengan kalimat-kalimat yang mungkin tadi bisa menciptakan kegaduhan dan lain sebagainya, tapi dia tetap mencoba memperlihatkan positive thinkingnya, pikiran-pikiran yang positifnya. Mungkin tidak tahu cara menyanyikannya, jadi nih saya kasih tahu cara menyanyikannya. Walaupun sebenarnya jelas ketika ini diupload, jadi setelah ini kan ada lagunya ya, lagu Bila Cinta Bersuara yang dinyanyikan Reza. Dari kekecewaan terus berimbas kepada dimunculkannya video ini. Setelah dia ngomong ini ada videonya, dan gue melihat bahwa jelas ini memiliki beberapa resiko ya ketika lagu ini di upload ya. Contohnya resiko pertama misalkan ya, lagu ini sepertinya belum dihak ciptakan. Kalau gue melihat ya, belum dihak ciptakan, sehingga potensi untuk dicuri atau diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu ada. Banyak loh kejadian di Indonesia, pernah tuh terjadi kan, lagu seseorang tiba-tiba dinyanyikan oleh orang lain dan diakui. Jadi ada potensi ke sana. Lalu potensi yang kedua, karena liriknya jelas ada di situ ya, melodinya dasarnya ada, dapat notes-notesnya ada gitu kan. Ini berpotensi untuk dia akan di cover, dan gue sih punya feeling ya sebentar lagi akan ada yang menyanyikan ini. Punya feeling nanti ada yang mengcover lagu ini, Bila Cinta Bersuara, dan siapapun nanti yang menyanyikan mengcover ini bisa gede nih viewnya. Ini bisa gede viewnya. Yang ketiga resikonya ya, ini perspektif dari gue pribadi ya, pendapat gue ya. Berbicara efek kejutan untuk penggemar, misalkan ini jadi ya positif dinyanyikan oleh Reza ya, ini akan berkurang karena orang sudah tahu lagunya seperti apa, notesnya seperti apa gitu kan. Efek surprise-nya itu tidak ada lagi, karena kita tahu banyak juga para artis ketika dia punya lagu, penyanyi itu kan dia akan coba sembunyikan, karena itu sebagai salah satu promo juga. Jadi kalau kalian mau dengar lagu single terbaru gue, kalian harus datang ke konser gue misalkan, seperti itu. Atau kayak kemarin kan, nanti akan launching di Spotify, silahkan kalian pre-save dulu, nanti kalian bisa menjadi pendengar pertama dari lagu Bila Cinta Bersuara misalkan, seperti itu. Jadi efek surprise-nya akan berpengaruh. Itu salah satu resiko-resiko ya, bukan salah satu, ada 3 ya kurang lebih itulah. Tapi itu kembali lagi itu pendapat perspektif gue pribadi, jadi mohon maaf kalau salah ya. Aset dari penyanyi menurut gue selain suara atau performance satu paket si artis, itu ada salah satunya adalah lagu ya. Menurut gue lagu, dimana pemilihan sebuah lagu itu menjadi penting, terlebih bisa membaca pasar gitu kan. Banyak penyanyi yang menjadi viral dan besar karena sebuah lagu, karena pemilihan lagunya yang tepat gitu. Bukan karena suaranya gitu kan. Banyak orang yang penyanyi-penyanyi yang istilahnya dia bisa menyanyikan lagu-lagu yang eye catching, tepat, enak didengar gitu kan.
bukan karena suaranya yang bagus, tapi karena memang lagunya yang enak. Jadi ada lagunya yang bagus, tapi ada juga emang penyanyi yang suaranya terkenal karena bagusnya, karena suaranya gitu kan. Jadi ini bisa terjadi ya. Pemilihan lagu itu menjadi sangat penting. Seperti kita tahu Reza juga, dia besar karena waktu itu menyanyikan, tepat dia membawakan lagu Nika Ardila. Ini kebetulan suaranya sama, mirip, dan itu benar-benar akhirnya bisa besar. Coba kalau Reza dulu bukan menyanyikan lagu ini ya, nyanyi lagu dangdut misalkan, atau lagu apa lainnya, pop yang lain misalkan, kemungkinan efeknya tidak seperti ini. Tapi karena dia tepat ya, lagunya pas dengan suaranya gitu kan, dan kebetulan milik Nika Ardila almarhum, dan kebetulan juga mempunyai komunitas yang cukup besar di Indonesia, sehingga ini bisa mengangkat namanya. Itu tidak bisa kita pungkiri yang seperti itu ya. Jadi pemilihan lagu merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan hal ini juga biasanya dilakukan oleh publisher ya, publisher yang suka menentukan lagu yang harus dibawakan. Bahkan menyarankan untuk merearrangement atau mengubah lirik atau judul. Seperti kita tahu misalkan, contoh kecil misalkan Pak Sari Amri, lagu Buih Jadi Permadani ya, yang diubah judulnya sebelumnya kan Mengintai dari Tirai Kamar ya kalau tidak salah ya, dirubah karena publisher melihat pasar akan kurang tertarik nih dengan judulnya yang seperti ini, jadi harus dirubah judulnya. Bahkan ada yang arrangementnya, bahkan ada yang ditolak lagunya, nggak, coba bikin lagu lain lagi. Jadi kalau kita terikat dengan publisher itu kan biasanya kita ada kesepakatan dalam 1 tahun misalkan membuat 1 album gitu kan. Tapi kalau nanti dilihat dari album itu lagu-lagunya dianggap tidak bagus, itu akan dicoret-coret sama si publisher. Karena publisher ini juga kan istilahnya memiliki peran juga, karena dia ada ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan dia tidak mau nanti dia mengeluarkan biaya untuk lagu yang menurut dia pasar itu tidak suka gitu. Itu ya, jadi lagu yang pertama aset dari seorang artis. Yang kedua, contoh ya, ini hanya contoh saja, yang kedua yang terpenting adalah selain lagu adalah fans ya, fans. Di era terbuka, sebuah akses untuk berinteraksi dengan fans menuntut adanya perhatian ya, dan komunikasi yang dibangun untuk mempertahankan penggemar ya. Jadi penting untuk memperhatikan para fans, apalagi kalian sudah mempunyai fans-fans fanatik nih. Untuk para teman-teman artis pemula mungkin ya, itu penting untuk memperhatikan para fans. Tapi tidak selalu harus tidak selalu harus seorang artis menuruti semua ya, semua tanda petik ya, semuanya gitu, tuntutan penggemarnya. Jadi tidak selalu harus ya menuruti semua tuntutan penggemarnya. Tapi di satu sisi, artis harus ada komunikasi yang dibangun untuk minimal mendengarkan dan memberikan signal atau respon kecil lah bahwa itu didengarkan, bahwa itu dinotis. Seperti kayak YouTuber gitu kan, dia tidak mungkin balas semua. Kalau komennya ratusan tuh kan, waduh. Tapi minimal dia notice misalkan dengan berikan love dan lain sebagainya. Well, itu mungkin yang gue mau sampaikan. Jadi seperti yang sekarang ini terjadi pada perjalanan Bila Cinta Bersuara. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang akan kita dengar dekat-dekat ini, sehingga kita bisa tetap fokus untuk mendukung Reza dengan talentnya. Dan selamat bekerja untuk para tim manajemen, tim Reza official dan lain sebagainya, untuk tetap bisa memberikan dukungan dan juga motivasi dan juga keilmuan untuk Reza, sehingga dia benar-benar bisa survive dalam sebuah industri musik ini. Itu aja mungkin dari gue. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam teh. Ingat janji kita, sayang, ingat sumpah kita.